Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik bagi para pemain sepak bola, yaitu adalah analisis biomekanika dalam sepak bola. Hal ini sangat penting untuk kita pahami, karena dengan memahami biomekanika dalam sepak bola, kita bisa meningkatkan performa dan mengurangi resiko cedera kita pada saat kita bermain olahraga sepak bola. Sebelum kita berbicara lebih lanjut dan lebih jauh lagi tentang analisis biomekanika dalam sepak bola, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Rifki Azmi dengan NIM 62312100013. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi Ilmu Keolahragaan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya dari kelas IKOR B Stambuk 2023. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk membahas lebih lanjut tentang analisis biomekanika dalam sepak bola. Yang pertama itu ada yang namanya pengertian biomekanika dalam sepak bola. Biomekanika dalam sepak bola adalah studi ilmiah mengenai bagaimana tubuh bergerak saat bermain sepak bola. Ini mencakup prinsip fisika dan mekanika yang mempengaruhi performa pemain saat bermain. Dengan pemahaman yang baik tentang biomekanika, pemain dapat meningkatkan efisiensi gerakan. Yang kedua, mengurangi resiko cedera. Dan yang ketiga, mengoptimalkan performa dalam pertandingan. Dan jangan lupa juga, dari hal ini juga ada dua hal lagi yang penting, yaitu tentang keseimbangan dan juga stabilitas. Dua hal ini juga sangat penting dalam permainan sepak bola. Selanjutnya kita ke prinsip biomekanika dalam sepak bola. Prinsip biomekanika dalam sepak bola yaitu semua gerakan kita mengikuti hukum Newton. Misalnya, contoh saat kita menendang bola, semakin besar gaya yang kita berikan terhadap benda tersebut, maka semakin cepat juga bola tersebut melaju. Dan jangan lupa juga tentang momentum dan impuls serta gaya reaksi tanah. Kita masuk ke yang pertama, yaitu hukum inersia, yaitu bola akan tetap diam atau bergerak sampai ada gaya eksternal yang mengubahnya. Jadi pada intinya gaya inersia ini adalah benda akan tetap diam jika tidak ada gaya yang merubahnya. Dalam contoh sebuah meja dalam ruangan kelas, dia tidak akan bergerak tanpa ada seseorang yang mendorong meja tersebut memberikan gaya eksternal. Yang kedua adalah percepatan. Gaya yang diberikan pada bola menentukan kecepatannya. Jadi seberapa besar gaya yang diberikan kepada bola tersebut dari eksternalnya, itu akan mengacu pada kecepatan bola tersebut. Yang ketiga ada aksi reaksi. Saat pemain menendang bola, ada reaksi yang diberikan terhadap kaki pemain. Jadi aksi reaksi antara kontak bola dan kaki pemain. Yang kedua kita masuk ke keseimbangan dan juga stabilitas. Pemain harus memiliki pusat gravitasi yang stabil untuk menjaga kontrol bola. Jadi pemain harus bisa menguasai keseimbangan dengan baik dan juga stabilitas tubuh yang baik. Maka dari itu banyak latihan-latihan yang dilakukan untuk menambah keseimbangan agar menjadi lebih baik dan stabilitas tubuh menjadi lebih baik. Jadi ketika pemain menggiring bola, melompat untuk menyundul bola, lalu melakukan shooting atau menendang bola, itu pemain tidak akan kehilangan yang namanya keseimbangan. Yang ketiga kita masuk momentum dan impuls. Momentum yang besar dapat menghasilkan tendangan yang lebih kuat.
Dalam arti ketika momentumnya lebih besar, itu akan menghasilkan suatu tendangan yang sangat kuat dari biasanya. Kita masuk yang keempat, yaitu gaya reaksi tanah. Ini digunakan dalam akselerasi, sprint, dan stabilitas saat berlari. Selanjutnya ada analisis teknik sepak bola dari perspektif biomekanika. Yang pertama ada dribbling atau menggiring bola. Seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, dribbling, pemain harus memiliki keseimbangan yang baik. Karena dia harus mempertahankan kontrol bola, menguasai bola tersebut tanpa bola itu bisa direbut oleh lawan dan mengakibatkan sebuah serangan balik yang berbuah gol ke gawangnya sendiri. Jadi pemain harus mempertahankan kontrol bola dengan menyesuaikan sudut tubuh dan kecepatan langkahnya. Jadi ini sangat mempengaruhi dalam perspektif biomekanika. Sudut tubuh juga sangat mempengaruhi keseimbangan dari seorang pemain ketika mendribble bola. Yang kedua ada shooting atau menendang bola. Posisi tubuh, sudut kaki, dan titik kontak dengan bola sangat mempengaruhi akurasi serta kekuatan tendangan pemain. Karena ketika terlalu dekat, itu akan mengakibatkan tendangan tidak maksimal. Dan juga jika terlalu jauh, tendangan juga tidak maksimal. Jadi memang pemain harus bisa memperkirakan posisi tubuh yang tepat, sudut kaki antara bola dengan kaki, dan titik kontak bola dengan kaki. Itu seperti apa? Itu yang akan mempengaruhi akurasi dan kekuatan tendangan pemain. Yang ketiga ada heading atau menyundul bola. Pemain harus mengontrol sudut leher dan kekuatan untuk mengarahkan bola. Ini sangat penting karena tidak banyak pemain yang menguasai teknik heading seperti pemain-pemain yang bagus dalam teknik ini. Karena dia memerlukan kekuatan pada headingnya, lalu bisa mengunci lehernya untuk bisa tidak bergerak kemana-mana. Dalam istilah, kuat dalam satu titik, lalu perkenaan bola dengan kepala di bagian mana itu juga sangat menentukan. Lanjut yang keempat ada passing. Passing atau mengoper bola. Teknik biomekanika ini membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi operan. Sama dengan shooting, tapi passing tidak terlalu menggunakan power yang juga begitu berlebih, karena tidak seperti shooting. Lebih mengandalkan kepada akurasi. Teknik ini sangat diperlukan karena para pemain perlu untuk meningkatkan passingnya, meningkatkan kualitas passing untuk membuat permainannya menjadi lebih baik. Jadi dia juga harus belajar bagaimana titik kontak dengan bola kaki, lalu sudut posisi tubuhnya, dan juga kakinya, sudut kaki bagaimana. Yang kelima ada akselerasi dan deceleration atau percepatan dan perlambatan. Gerakan yang optimal meminimalkan energi yang terbuang dan meningkatkan kelincahan. Ada kalanya pemain itu ketika mendribble bola, dia tidak harus selalu cepat, tapi juga ada pada saat dia melambatkan bola, tiba-tiba dia berubah menjadi cepat kembali. Itu juga harus dikuasai oleh para pemain, terutama pada posisi yang memang memerlukan kelincahan dan kecepatan. Lanjut, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi performa dalam sepak bola. Yang pertama itu ada kekuatan otot. Sepak bola tentu saja juga berbicara tentang kekuatan otot. Dibutuhkan untuk sprint, tendangan kuat, dan duel fisik. Itu sangat penting dalam sepak bola. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu membantu dalam jangkauan gerak yang lebih luas serta mengurangi risiko cedera. Yang ketiga ada teknik dan postur tubuh. Postur tubuh yang baik juga meningkatkan efisiensi gerakan dalam bermain bola. Lanjut yang keempat ada kondisi lapangan dan sepatu. Ini juga berpengaruh pada gaya gesek dan keseimbangan seorang pemain. Karena pada contohnya ketika bermain pada kondisi yang tidak baik pada lapangan,
itu juga akan berpengaruh pada gaya permainan seorang pemain. Dan juga sepatunya itu juga sangat mempengaruhi permainannya. Lanjut, kita ke jenis latihan untuk meningkatkan performa. Yang pertama itu ada latihan kekuatan otot. Sepak bola tentu saja dia berbicara tentang dia berbicara tentang lower body, yaitu lebih ke otot di bagian bawah, ada quadriceps, hamstring, ada gastrocnemius, dan juga yang lainnya. Jadi ini sangat penting karena sepak bola menggunakan banyak sekali otot-otot yang bekerja itu pada kaki atau lower body. Yang pertama ada squat. Ini untuk meningkatkan kekuatan eksplosif otot kaki. Tentu saja squat jump atau bervariasi lainnya itu sangat penting dilakukan. Dan latihan ini memang sering dilakukan oleh para pemain sepak bola untuk meningkatkan kekuatan otot kakinya. Selanjutnya ada lunges. Menguatkan paha depan dan belakang atau untuk akselerasi lebih baik. Lunges tujuannya memang untuk meningkatkan quadriceps dan juga hamstring pemain, agar pada saat bermain, pemain tersebut tidak mudah merasakan kram otot. Yang ketiga ada plank variasi. Ini untuk memperkuat otot inti untuk stabilitas tubuh. Plank adalah latihan strength yang memang sering dilakukan oleh para pemain sepak bola dan wajib ada dalam latihan tersebut karena ini penting untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada latihan fleksibilitas dynamic stretching. Latihan fleksibilitas yang pertama adalah dynamic stretching. Ini untuk meningkatkan jangkauan gerak sebelum latihan. Ini penting. Dynamic stretching ini pemanasan, tapi sambil bergerak. Ini juga untuk melatih fleksibilitas pemain ketika bermain, mempermudah dia untuk menjangkau lebih jauh lagi bola tersebut. Yang kedua ada hamstring stretch. Mengurangi ketegangan otot pada paha belakang. Ya, banyak pemain yang ketika bermain itu dia sering merasakan kram karena pemanasannya yang juga kurang baik pada otot-otot lower body-nya, terutama pada gastrocnemius dan juga otot hamstring. Itu sering sekali terjadi ketika pemain sedang bermain pada intensitas tinggi dan dalam waktu yang juga cukup lama. Yang ketiga ada hip flexor stretch. Ini untuk meningkatkan fleksibilitas panggul untuk tendangan lebih tinggi. Itu adalah hip flexor itu seperti kita latihan pemanasan untuk itu mengangkat kaki sampai mengenai glutes, bagian glutes untuk melatih fleksibilitas. Itu juga melatih quadriceps agar lebih fleksibel lagi. Yang bagian ketiganya ada latihan spesifik sepak bola. Yang pertama, dribbling drill. Meningkatkan kontrol bola dan keseimbangan. Semakin sering pemain melakukan dribbling drill, maka koneksi antara pemain tersebut dengan bola itu akan menjadi semakin lebih baik. Dan pemain bisa menaksir bola tersebut atau lebih dikira bisa memperkirakan berapa gaya yang harus dia berikan dari eksternal untuk membuat bola itu sampai ke tempat tujuan dengan sangat mulus dan baik, tanpa harus menyentuh lawan ataupun dihadang oleh lawan. Yang kedua ada passing drill. Latihan ini sangat penting bagi seorang pemain sepak bola karena ini adalah latihan untuk meningkatkan akurasi operannya agar menjadi lebih baik lagi. Semakin banyak pemain melakukan passing, akan semakin baik lagi ke depannya dia pada saat bermain sepak bola. Yang ketiga ada acceleration dan deceleration training. Tentu
Berbicara akselerasi dan deselerasi, itu untuk melatih sprint dan perubahan arah yang cepat. Latihan kelincahan dan kecepatan ini sangat penting dalam sepak bola, terutama bagi posisi-posisi pemain yang memerlukan kecepatan. Contohnya pada pemain winger, pada pemain striker, ini sangat penting sekali. Dan juga wingback. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari biomekanika ini dalam sepak bola untuk menganalisis gerakan pemain berdasarkan prinsip fisika untuk meningkatkan performa dan mencegah cedera. Dengan memahami teknik yang efisien dalam tendangan, lari, dan perubahan arah, pemain dapat mengoptimalkan kecepatan, kekuatan, serta keseimbangannya, juga stabilitas dari tubuhnya. Selain itu, biomekanika membantu dalam strategi latihan dan pencegahan cedera melalui analisis pola gerakan yang lebih aman. Integrasi ilmu ini penting untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan pemain dalam setiap pertandingan. Jadi, memahami biomekanika itu dalam sepak bola bisa membantu kita menjadi pemain yang lebih baik lagi. Jadi, teman-teman yang memang ingin terus melakukan olahraganya dengan baik, pelajarilah yang namanya ilmu biomekanika. Karena ini sangat membantu kita untuk menganalisis pergerakan kita, apakah sudah efisien ataukah belum. Dan kita bisa menganalisis gerakan kita, apakah ini akan bisa menimbulkan cedera atau tidak. Dengan latihan yang tepat, kita juga bisa meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan juga teknik kita dalam bermain sepak bola. Thank you for watching, guys. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini tentang analisis biomekanika dalam sepak bola. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe. Thank you.